Nah, ini spesifik nih. Ini bagian bawah hidung gitu ya. Ini terus left macam-macam nih. Bisa dilihat nih. Untuk kalau kita mau memanfaatkan nanti di koordinat itu kita kasih gambar apa gitu ya. Nanti bisa kita ambil dari sini. Jadi misalnya di sini, terus nanti kita mau kasih apa gitu ya. Kasih di bawahnya sedikit bottom ini noise button-nya ini di bagian bawah kita kasih kumis gitu ya. Kita bisa masukin di sini nih. Di gambar yang web kameranya ini. Ya, halo semua, saya Jerry. Di video kali ini kita akan coba satu model lagi yang ada di TensorFlow.js. Di sini kita mau coba deteksi face landmark yang ada di dalam wajah gitu ya. Nanti kita akan deteksinya pakai namanya MediaPipe Face Mesh Model. Kalau di video sebelumnya kita sudah coba mendeteksi wajah, face detection, memanfaatkan model juga Blaze Face Model yang ada di mana? Yang ada di TensorFlow. Di sana juga kita sudah bisa detect tuh beberapa bagian gitu ya dari wajah. Kita coba sambil lihat ya sebentar. Ya, di video sebelumnya kita sudah bisa deteksi ya wajah di dalam tangkapan gambar yang dari web kamera. Kemudian kita sudah bisa deteksi beberapa titik. Ada kuping kiri, kuping kanan, mata kiri, mata kanan, hidung, sama mulut. Tapi ini baru beberapa titik saja. Nah, di sini, di video kali ini kita mau deteksi lebih banyak lagi. Kita mau deteksi face landmark. Jadi, landmark keseluruhan kontur yang ada di dalam wajah manusia yang terdeteksi oleh web kamera. Sebenarnya bukan cuma web kamera ya, dari gambar pun bisa. Tapi kali ini kita mau cobanya deteksi nanti pakai web kamera. Untuk teman-teman yang mungkin belum melihat ya video pembuatan face detection dengan Blaze Face Model, nanti videonya ada di atas ini gitu ya, saya taruh nih linknya, bisa lihat dulu di sana. Kalau kita mau lihat langsung ke sini juga nggak masalah. Di video ini kita akan pakai model lain, modelnya namanya Face Landmark, di dalamnya dia akan pakai MediaPipe Mesh Face Model. Ya, saya ke sini dulu, ini penjelasannya dari Face Landmark yang akan kita gunakan. Model yang akan kita gunakan, dia menggunakan MediaPipe Face Mesh yang adalah paket ringan yang memprediksi 486 titik landmark pada wajah 3D untuk menyimpulkan perkiraan geometri permukaan wajah manusia seperti kertas gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita cuma deteksi 6 titik, di sini kita akan deteksi 486 titik landmark yang ada di dalam wajah gitu. Jadi kita bisa mapping ini mana yang benar-benar mata, mana bagian mulut, hidung, dan sebagainya. Kita masuk dulu ke websitenya TensorFlow.js ya. Nanti teman-teman masuk ke sini aja nih, tensorflow.org. Kemudian di dalamnya nanti pilih aja ini yang untuk JavaScript, ini tensorflow.js ya. Kita masuk ke halaman tensorflow.js. Ini bahasanya bisa diganti ya. Kalau teman-teman nanti munculnya bahasa Inggris, bisa diganti ke bahasa Indonesia di sini. Kemudian kalau mau ke bahasa Inggris atau bahasa yang lain juga bisa dipilih di sini ya. Saya coba ganti ke Inggris ya. Nah, ini nanti dia berubah nih ke jadi bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan mau coba lihat modelnya. Ini kita masuk ke model. Kalau sebelumnya kita sudah coba ini model yang ini, face detection. Kalau lihat ya gambarnya, dia cuma mendeteksi dikotakin tuh wajahnya. Mana yang di dalam gambar adalah wajah manusia. Nah, di sini yang saat ini kita mau coba pakai face landmark detection. Dia akan titik-titik ini landmark yang ada di dalam wajah manusia. Ada 486 titik. Kita coba lihat ini ya. Nah, ini nanti masuk ke GitHub script-nya, repositorinya. Nanti hasilnya kurang lebih kayak gini. Dia akan mendeteksi 486 titik dari wajah yang ada di dalam wajah manusia gitu ya. Nah, di sini ya ini tadi dia pakai MediaPipe Mesh Face untuk mendeteksi ini. Cara bikinnya gimana? Nanti kita coba di video kali ini ya. Ya, sekarang saya masuk ke Windows Explorer. Nanti di Windows Explorer teman-teman bisa bikin nih foldernya di mana aja, bebas gitu ya. Karena nanti kita cuma pakai HTML dan JavaScript gitu ya. Tapi ini saya kumpulin di sini nih di folder WAMP saya. Saya masuk ke web foldernya, saya bikin folder tf.js, tensorflow.js. Kemudian saya bikin folder namanya face landmark. Ini masih kosong. Jadi teman-teman bisa bikin di mana aja, bebas ya. Kemudian dari sini saya akan buka Visual Studio Code-nya. Oke, dari sini kita bikin dua file dulu seperti biasa. Kita bikin dua file. Yang pertama index.html, yang satu script.js.
Ya, dua file ini akan kita manfaatkan. Step selanjutnya, kita bikin struktur sederhana HTML-nya dulu. Ini pakai emmet aja, ketik tanda seru kalau di Visual Studio Code, kemudian di pack. Jadi akan muncul strukturnya seperti ini. Kita kasih nama di sini. TensorFlow.js ini face landmark gitu ya. Oke, nah kita akan tuliskan code kita di sini. Selanjutnya kita ambil dulu seperti biasa library TensorFlow-nya dan juga face landmark detection-nya. Kita masuk ke sini, kemudian kita ambil ini nih, script installation-nya ya. Kita ambil aja, kita pakai atau ini aja, tinggal di copy. Kalau nanti pakai npm atau yarn bisa pakai ini, tapi kita pakai HTML biasa ya. Oke. Balik sini, kita copy paste ke dalam sini. Ini script yang akan kita gunakan, tapi ini saya ganti gini aja deh. Saya buang aja. Ini dia pakai versi TensorFlow yang spesifik ya. Dia pakai versi 2.40. Oke, kita coba dulu deh, nggak apa-apa pakai yang dia kasih aja dulu. Kemudian dia juga download TF Converter, TF Backend ini pakai WebGL-nya. Kemudian yang terakhir, nah ini baru face landmark detection-nya, JS-nya. Oke. Selanjutnya kita bikin dulu di sini objek HTML-nya untuk kita tampilkan video ya, yang kita capture dari web kamera, webcam. Ini ID-nya kayak kemarin aja, ID-nya video juga. Kemudian di autoplay saja. Ya, kita bikin seperti ini dulu. Sampai di sini kita sudah bikin elemen videonya di HTML kita. Kita masuk ke script-nya. Oke, sampai di script sini kita kasih ketik kemarin juga, kita bikin variabel baru video. Ini ngambil dari tadi dokumen .get element by id, yang nama id-nya tadi video. Oke. Kemudian kita juga gambar kanvas. Kanvas ini nanti yang akan jadi layer di atasnya, yang kita akan ambil gambar dari video, terus kita tulis, kita gambar, kita copy gambar tersebut ke dalam kanvas, dan nanti di dalam kanvas itu kita draw detection yang kita dapatkan dari si TensorFlow-nya. Dokumen kita tambahin on the fly seperti ini. Dokumen kita ambil body ya, body dokumennya kita append chart. Kemudian apa yang mau di append, dokumen get create element. Oke, elemennya kanvas. Oke, selanjutnya di dalam kanvasnya kita bikin ctx, ini ngambil dari kanvas. Get konteks, ctx itu kanvas konteks gitu ya maksudnya. Teks 2D, kita akan menggambar yang 2 dimensi di sini. Next, kita akan bikin juga modelnya, model yang kita dapat nanti dari si TensorFlow-nya. Kita jadiin global dulu di sini. Oke, terus kita set ini lebar ukuran kameranya. Saya pakai kamera yang cuma bisa sampai 720p. Kalau teman-teman punya kamera yang bisa lebih luas, mungkin bisa ditulis di sini. 720. Next, kita bikin proses streamnya. Start stream. Start stream ini untuk kita mengambil gambar dari device web kameranya, kemudian kita kirimkan gambar tersebut ke dalam objek tag video yang ada di dalam HTML-nya. Jadi nanti di stream ke situ ya. Oke, untuk ngambil gambar dari device-nya kita navigation, terus media device, get user media. Ini media, baru di dalam kita bikin proses. Oke, di dalam sini setelah dapat mau diapain, kita mau video, kita bikin video. Yang dari tadi white, ambil dari white yang di atas, kemudian ininya juga dari variabel tinggi di atas, koma, kita nggak butuh suaranya, audionya kita pause saja. Oke,
Setelah ini selesai, setelah dapat gambarnya, mau diapain gitu ya, kita tulis di sini. Then, ini kan promise isinya. Kalau selesai, then mau diapain, kita tulis di sini. Kita stream hasilnya. Jadi hasilnya kita akan dapat variabel namanya stream. Oke, nah variabel tersebut kita akan kirimkan ke dalam objek video src. src objek betul, objek sama dengan stream. Oke, sampai di sini kita coba dulu ya. Start stream. Kita coba run dulu ya. Oke, kita coba. Nah, saya pakai live server. Kalau teman-teman belum punya, nanti bisa download aja atau install aja pluginnya dari sini, dari Visual Studio Code ke extension, cari yang namanya live server. Nah, ini nanti download aja. Jadi kita bisa gunakan nih. Kita setiap kali ada perubahan di source HTML kita, browsernya, live servernya akan otomatis berubah gitu. Jadi kita nggak perlu refresh gitu ya di sininya. Setiap kali kita ada perubahan di script kita, otomatis di live browser akan berubah. Oke, kita klik kanan, open in live server. Oke, kita tunggu dia sudah stream. Kayaknya ada yang salah nih kalau sampai ini nggak muncul gini. Kita lihat dulu ya. Developer Tools. Coba kita refresh. Tidak ada error tapi nggak muncul. Oke, kita balik dulu ya ke code kita. Start stream sudah dipanggil. Coba. Oh, sini kita belum panggil tuh script kita. Ya nggak bakal muncul berarti. Script kita harus load dulu nih script kita src, ambil dari script. Yes. Oke, save. Kita balik lagi ke browsernya. Nah, ini udah muncul nih. Tadi belum kita load si script JavaScript kita, belum kita panggil, jadi nggak muncul ya. Oke, sampai di sini kita sudah bisa ngambil gambar dari web kamera, terus kita tampilkan di browser. Step berikutnya, kita mau deteksi nih di dalam hasil tangkapan kamera ini ada wajah, terus untuk kita deteksi face landmarknya. Saya minimize dulu. Kita balik lagi ke sini. Oke, sekarang kita ke script kita lagi. Next, kita akan tambahkan beberapa proses di sini. Sama seperti kemarin, kita bikin dulu main functionnya. Coba kita masuk ke dokumentasi TensorFlow-nya dulu ya. Kita masuk ke dokumentasinya TensorFlow. Ini kita coba lihat sini. Oke, sini. Kita copy dulu aja ya semua ini ya. Kita ambil, kita copy, kemudian kita balik ke script kita. Kita copy paste di sini. Kita coba lihat, kita coba baca ya satu persatu ya. Ya, pertama dia bikin model. Ini karena kita sudah bikin di atas nih, jadi tinggal bikin modelnya aja nih, nggak usah di-cons lagi. Model. Dia akan manggil model face landmark detection-nya dari script yang kita sudah load di sini. Kemudian dia akan kirim video stream yang diambil dari web kamera untuk di prediction di sini nih, di model prediction. Ambilnya dari ini karena inputnya kita udah punya di atas nih, nggak usah lagi nih. Kita tinggal delete, kita ambil dari sini. Video yang kita punya, inputnya video. Oke. Selanjutnya, saya prediction hasil predictionnya dia ditampung di dalam sini. Saya mungkin begini aja deh. Face, kalau face yang terdetek dari hasil sini, saya masukin ke face. Kalau dia dapat data face-nya lebih dari 1, length-nya lebih dari 0, baru kita masuk ke dalam sini. Gitu. Terus mau kita apain di dalam sini ya. Nah, ini tadi saya ganti nih karena pakai face. Face, kemudian key point ini face keberapa, face landmark. Oke. Dah. Nah, kalau face-nya ke-detect, dia akan masuk ke dalam sini. Ada lebih dari satu face yang ke-detect dari tangkapan gambar, dia masuk ke sini. Terus dia kasih tahu nih, biasanya prediction face-nya itu objeknya kurang lebih tampil seperti ini nanti masing-masingnya. Array seperti ini ya. Ada bounding box-nya, ukurannya seperti kemarin.
kotaknya tuh start atasnya, titik atasnya dari berapa koma berapa XY-nya, bottom right-nya berapa sama berapa. Kemudian di dalamnya ada 3D coordinate for each facing landmark. Nah, di dalamnya ini ada koordinat-koordinat landmark nih. Gitu ya, mesh-nya. Ini yang nanti ada 486 tadi kalau nggak salah. Oke, kita coba dulu ya. Ini kita udah, biar dulu deh, terus kita coba dulu ya. Kita save. Main ini perlu kita panggil di bawah. Ini kan baru ada. Oke, main. Oke, kita lihat dulu ya. Kita save, kita balik lagi ke browsernya. Error, oke. Ini promise case, sebentar ya, kita balik lagi ke code-nya. Kita balik ke code kita nih biar dikit, biar nggak terlalu pusing, kita buang aja deh, biar nggak terlalu banyak yang komen-komennya, kita buang aja dulu. Ini kita kasih keterangan ya. Jika terdapat wajah yang terdeteksi. Oke, selanjutnya diapain ini? Saya pakai seperti biasa aja. Di sini saya tambahin listener. Kalau videonya event listenernya dia sudah selesai meloading gambar, loaded datanya, sudah selesai meload datanya, kemudian tadi karena ada asinkronus dia butuhnya async. Apa yang mau kita lakukan di sini? Fungsinya apa yang mau kita lakukan kalau deteksi gambarnya sudah diambil dari browser? Saya mau di dalam sini setiap set interval, setiap dulu 20 detik si function main tadi dipanggil 100 dulu. Kita buang, jadi kita panggilnya di sini. Sini aja. Setelah kameranya bisa menarik data, loaded data. Oke, setelah load datanya selesai, 100 milisecond, panggil si function ini, function main ini kita buang-buang juga aja deh, biar lebih singkat ya, biar lebih. Oke, sekarang kita coba lagi balik ya. Oke, sekarang sudah bisa kedetek. Tapi ada error apa nih? Nanti kita cek deh. Nah, tapi sampai di sini dia sudah bisa detect key point dari wajah yang terdeteksi dari tangkapan web kamera. Kemudian dia tampilin tuh kita konsol lognya. Tapi belum kita gambar nih ke dalam ke dalam kanvas yang ada di web kameranya. Kita balik lagi ya ke scriptnya dulu. Oke, sampai di sini kita sudah dapat gambarnya. Dia akan looping wajah yang ada dalam situ gitu ya. Face length atau saya lebih suka pakai gini deh. Face kita for each ya. Kita for each semua face yang ada, kemudian kita dapat face gitu. Nah, kemudian kita konsol dulu di sini. Console.log si face-nya gitu. Ini script dari TensorFlow-nya saya remark dulu ya. Oke, sampai di sini kita save lagi, coba kita lihat lagi ke screen-nya. Ini nanti error ini kita cek ya. Oke, nah dia udah dapat nih wajah yang sudah dapat nih, setiap 100 milisecond dia akan detect wajah yang ada dalam kamera. Kita lihat ya, objeknya seperti ini. Ada annotation, ada bounding box-nya, kotaknya, kemudian ada ini mesh face-nya sebanyak 478 gitu ya. Yang tadi dia bilang 400 berapa, kita cek deh. Nah, ini adalah titik-titik yang ada, yang dia deteksi kontur yang ada di dalam wajah gambar yang dia deteksi dari gambar di web kamera. Ini nanti yang akan kita gambar titik-titiknya di dalam tangkapan web kamera ini. Ini nanti kita lihat ya. Apa sih content real enough to execute on the CPU backend. However, the CPU backend cannot be found. Oke. Consider importing the CPU backend mesti di oke. Yang kita cek di ini kayaknya ada load di awal di HTML-nya, kita bisa ganti. Ya, kita kembali dulu ke sini. Kita sudah dapat face-nya. Sekarang kita gambar nih face-nya, titik-titik face-nya ya. Saya ambil dari sini aja. Ini sebenarnya sama aja ya. Kalau dia pakai for loop seperti ini kita pakai for each. Oke. Rapin sebentar. Oke, ini face-nya kita sudah dapat.
Ini kita ganti. Kemudian kita ambil titik-titiknya, tapi kita bukan cuma mau konsol log, kita mau gambar titik-titik itu. Untuk bisa kita gambar, kita perlu bikin kanvasnya dulu. Kita bikin kanvasnya dulu di sini. Sebelum di loop ya, face-nya kita bikin kanvasnya dulu di sini. CTX canvas white, lebarnya ambil, kita samain dengan lebar videonya. Kemudian CTX tingginya kita samain dari sini. Kemudian kita gambar, kita draw image. Image-nya kita ambil dari video. Oke, sampai di sini harusnya kita sudah punya cloningan gambar nih dari video yang kita ambil sama kanvasnya. Kita coba lihat ya. Oke, ini kameranya dari langsung. Nah, ini kanvas yang kita drawing, tapi agak delay ya kelihatannya, karena kita ini looping setiap 100 milisecond tadi. Nanti bisa kita cepetin nanti di sini nih. Oke. Kita kembali ke scriptnya, karena kita gambar nih titik-titik yang dia dapat ini, bukan cuma kita konsol ya, tapi kita gambar ke kanvasnya. Kanvasnya udah punya, kita gambar di sini. Kita coba CTX. Bikin pad. Kita pakai CTX titik art. Ini X-nya, titik awalnya, Y-nya, kemudian ini radiusnya, circle-nya berapa. Ini nanti teman-teman bisa lihat ya, dokumentasi untuk gambar circle gitu, art di dalam kanvas HTML. Ini XY, lokasi titik koordinatnya, kemudian radiusnya, kemudian ini start circle-nya. Jadi kalau kita mau gambar circle, full circle tuh dari koordinat berapa sampai koordinat berapa, kita tulis di sini. Kemudian ini kita bikin gini aja, 2 dikali net, ini kan karena ada jari-jari ya di mana, di circle, di lingkaran. Oke, kita save, kita coba lihat lagi ya hasilnya. Ya, ini sudah keluar model. Nah, ini titik-titiknya udah kelihatan ya. Dia sudah bisa drawing tuh titik-titiknya tuh. Ada tadi 478 titik. Coba ini agak nge-lag ya, delay ya yang bawah ya. Jadi karena ini tadi 100, kita coba balik dulu deh. Ini kita percepat jadi 20 milisecond. Ya, saya save, kita coba lagi di sini. Oke, nah ini tetap masih agak delay, nggak apa-apa, nanti kita coba benerin. Tapi dia udah bisa deteksi nih, titik-titiknya dia sudah gambar tuh di dalam wajah kita ya. Landmarknya sih dia sudah gambar. Lebih detail ya, kalau kemarin kita cuma detect kuping kiri, kuping kanan, mata kiri, mata kanan, hidung dan mulut. Ini dia lebih banyak lagi nih. Matanya dia titiknya cukup banyak, mulutnya juga semuanya, dan hidungnya juga nih titiknya cukup banyak. Next stepnya kita mau coba draw garis nih di masing-masing titik ini biar lebih kelihatan ya konturnya. Kita balik dulu ke HTML-nya, ke script kita. Nah, ini kita rapihin dulu deh, ini kita udah nggak butuh, kita buang aja. Oke, kemudian ini konsol, nggak usah kita konsol juga aja, kita buang aja deh. Oke, kemudian ini biar lebih ringkas, biar lebih singkat, ini kita jadiin satu function sendiri aja nih di sini. Apa ya fungsinya, misalnya draw as, parameternya nanti yang kita butuhkan 2, 1 face-nya, 1 CTX-nya, kanvasnya. Jadi kita bisa pindahkan step ini ke dalam sini. Oke, face-nya harus kita panggil di sini. Promise, face-nya kita ambil dari sini, kanvasnya kita ambil dari sini. Kanvas yang kita sudah buat, kita tulis di sini. Oke. Di sini harusnya kita save, harusnya masih sama. Kita coba ya, error ya.
Mudah-mudahan nggak ada error ya, masih lancar ya. Tapi kita sudah pisahkan nih sekarang ke mana functionnya ke dalam scriptnya ke dalam satu function. Kita balik ke sini. Oke, kita HTML-nya ini juga kita nggak usah tampilin dua-dua gambar deh. Ini kita hide lagi seperti kemarin, display none. Oke, save. Kita lihat lagi. Ya, sekarang kita sudah bisa langsung ya, ini cuma satu nih, dia udah titik nih, titik-titiknya dia udah bisa titik. Kalau titik-titiknya dirasa kurang terang gitu ya, kita bisa coba ganti aja di sini. Kita bisa perbesar nih radiusnya jadi 2 misalnya. Ini misalnya kita mau ganti jadi black gitu ya, seperti yang tadi di contohnya si TensorFlow. Coba lihat ya. Nah, itu titiknya lebih ini ya, lebih tebal ya. Oke, sekarang kita balik ke sini. Saya balikin ke yellow aja deh. Oke, next kita perlu mau gambar garis-garis nih antara titik-titik tersebut. Ya, untuk menggambar garis-garis antar titik yang ada, kita butuh bantuan satu file yang sudah disediakan oleh TensorFlow. Kita masuk dulu ke tensorflow.js GitHub-nya ya. Di sini nanti kita butuh ini, masuk ke demo. Nah, ini kita butuh bantuan ini nih, file ini nih. Triangular.js kita ambil ya. Kita klik aja. Nah, dia udah bikin nih objek cons ini, triangulation. Nanti kita ambil ya koordinatnya ini karena cukup banyak nih, kita row-nya aja kita ambil, kita save ke dalam, kita save ini dari sini, kita Ctrl S aja, kita save ke dalam project kita. Ya, kita masuk ke folder project kita, kemudian kita save di sini nih tadi nih. Save. Oke, sudah selesai save-nya. Sekarang kalau kita balik ke script kita, ya di sini kita udah punya nih file triangulation.js. Ya, sekarang tinggal kita load ini file JS-nya, tapi kita loadnya sebelum script kita ya. Script crc yang ambil dari tadi. Ya, sampai di sini kita sudah punya variabel ini nih, triangulation, dan harusnya sudah dikenali di mana di script JS kita. Tinggal kita manfaatkan di sini ya untuk menggambar gambar garis antara titik-titik yang kita sudah draw sebelumnya. Ya, sekarang kita gambar garisnya ini setelah kita gambar titiknya, gambar titik landmark. Di sini sekarang kita gambar garis antar titik gitu ya. Ini saya tulis dulu aja scriptnya, nanti baru saya jelasin ya setelah kita tulis lengkap scriptnya. Ya, sampai di sini coba kita jelaskan dulu ya apa yang kita mau lakukan di sini. Ini kita sudah punya data triangular.js ini. Nah, ini semua adalah data tiga koordinat ini akan membentuk satu gambar nih di triangular ini. Default gambar mukanya yang akan dia gambar di landmark gitu ya. 3 ini satu koordinat, ini 3 lagi seperti ini. Ini masing-masing membentuk segitiga gambar yang ada di landmark wajah. Kemudian di script ini kita coba baca per 3 koordinat tadi ya. Kita baca semua triangular data menjadi 3. Kemudian basically kita akan mapping semua data koordinat tadi dengan key point yang kita dapat dari titik wajah kita. Jadi nanti di-adjust tuh 3 gambar segitiga yang ada di landmark mukanya, di-adjust dengan key point yang kita dapat dari gambar kita. Gitu ya. Nah, setelah sudah di-adjust dengan yang key point yang kita dapat, apa yang kita lakukan? Kita akan ngedraw di sini. Kita akan draw untuk kita gambar real time prosesnya di dalam kanvas kita. Oke, ini saya tulis dulu scriptnya, nanti baru saya jelasin lagi ya. Ya, oke. Sampai di sini kita tadi bikin ini setelah kita mapping per 3 titik nih di triangularnya. Kemudian kita mapping dengan key point yang kita dapat dari hasil deteksi landmark wajah. Kemudian kita kirim. Kita buat satu function namanya drawPad. Yang akan kita kirim adalah kanvasnya, tempat kita akan menggambar
garis-garis tadi, kemudian poin-poin yang sudah di mapping dari sini. Dan kemudian ini true untuk close path-nya gitu ya. Nah, nanti terus kemudian akan masuk ke sini. Dia akan bikin region 2 dimensi dan dia akan bikin membuat garisnya nih antar titik-titik yang ada gitu ya. Kemudian dia fill dengan ukuran garisnya 1, warnanya kuning gitu ya. Oke, kita coba dulu, kita save. Kita lihat hasilnya. Oke, ada error sebentar. Points, oh, ada typo sebentar ya. Points, ini kayaknya nih. Points, kita save, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Nah, dia udah bisa bikin tuh. Sekarang dia sudah membuat titik-titik antara, membuat garis antara titik-titik yang tadi ya, dari key point yang kita deteksi dari gambar. Ini masih agak delay. Tadi nanti kita coba tuning sedikit ya. Oke, kita balik lagi ke script kita. Kita balik ke script kita lihat kenapa delay nge-lag-nya ini ya. Coba kita lebih percepat ya, jadi 10 milisecond hasilnya. Ini juga masih ada problem, nanti kita cek ya. Ini warning aja, nanti kita lihat warningnya kenapa. Oke, ini masih nge-lag tetap ya, agak delay ya. Kita balik ke script kita, tapi kayaknya bukan problem di sini nih. Ini tadi udah enggak, kita coba ke sini. Seperti ada di sini. Oke, ini mungkin ada beda ya. Dia pakai TF yang core.js sebelumnya, di video-video sebelumnya kita pakai TF.js yang biasa. Oke, kita ganti dulu ya. Ini saya coba ganti deh, saya ambil dari yang sebelumnya. Ini CDN-nya saya ambil dari yang sebelumnya aja. CDN ini pakai langsung yang TF.js, TensorFlow-nya. Kemudian tadi dia bilang ada error di WebGL ini. Coba kita buang dulu aja. Oke, kita save. Kita lihat lagi ya. Oke, ini sudah sedikit lebih cepat ya hasil deteksinya ya. Tapi saya merasa kurang presisi ya. Ini agak jauh-jauh keluar nih. Dan oke, ini error. Error apa? Ya, ini kayaknya seperti kemarin karena kita loading modelnya berulang-ulang, jadi memorinya habis nih. Effective resource. Oke, kita perbaiki dulu ya. Kita balik ke sini di script kita. Nah, ini kan dia setiap interval 10 milisecond dia akan panggil main. Dia akan panggil main ini dan modelnya setiap 10 milisecond dibuat lagi. Padahal kita tadi sudah kita deklarasi secara global. Jadi kita ini buatnya sekali aja ya, biar nggak makan resource-nya. Kita coba delete. Oke, kita taruh di sini. Jadi sekali aja di load modelnya setelah videonya sudah ready, modelnya di load dan setiap interval 10 milisecond akan dipanggil mainnya. Tapi si mainnya nggak buat model lagi nih. Kita save dulu ya. Coba lihat lagi hasilnya. Error, syntax await syntax await is only valid in sync. Kita balik lagi ke script kita. Ini problemnya di sini. Ini ada await dan dia harus ada di function yang asinkronus. Ini kita tinggal tambahin aja. Async gitu ya, asinkronus. Jadi kalau kita ini fungsinya asinkronus, dia sudah siap-siap nih. Kalau di dalamnya nanti ada statement await, dia akan nunggu ini selesai dulu. Sebelum ini selesai, ini belum dijalanin. Jadi kita mau modelnya di loading dulu sampai ready modelnya, baru interval mainnya dijalanin gitu ya. Oke, kita save. Coba lihat lagi hasilnya. Nah, ini sudah jauh lebih cepat dan jauh lebih presisi ya. Titik-titiknya sudah pas tuh dengan koordinat-koordinat yang ada di wajah kita. Katanya, oke, ada lebih presisi. Oke, sampai di sini kita sudah bisa nih mendeteksi face landmark dengan memanfaatkan TensorFlow.js. Ya, kita kembali ke script kita lagi. Sebenarnya di sini hasil dari face ini ada beberapa hal lagi yang bisa kita manfaatkan ya. Coba kita lihat dulu ya. Kita keluarin dulu, kita save. Kita lihat di sini. Ya, ini
Kalau kita lihat nih objek yang kita dapat dari face yang terdeteksi, kita lihat ya. Di dalam sini kita ada namanya bounding box. Ini sama seperti sebelumnya ya, waktu kita pakai blaze face. Ini bisa kita gambar nih, kita bisa kotakin nih face detection-nya, di mana terdeteksi wajahnya. Sama yang kita pakai ini kan masih yang scale mesh ya. Dia juga punya nih objek yang sama yang dia bilang namanya mesh. Bedanya apa? Kalau yang ini scale mesh ini adalah lokasi persis di wajah yang dia deteksi. Sedangkan yang mesh ini adalah ini apa ya? Versi kecilnya lah, mini versionnya dari si scale mesh ini. Kita coba ya. Kita coba yang ini dulu deh, yang bounding box nanti kita coba juga. Kita balik lagi ke script kita. Oke, kita balik ke script kita. Ini kita pakai yang scale mesh. Nah, ini saya kasih tanda gini. Ini real size landmark gitu ya. Ini saya copy paste aja. Ini deh, bikin. Ini kita pakai hal yang sama di sini kita, tapi ini yang mini size-nya. Tapi kita biar nggak bentrok variabelnya, kita ganti aja key point. Ini key point yang mini. Ini kita copy, kita ganti ke sini. Key point ini kita ganti semua. Kemudian ini kita ganti juga. Oke, ada lagi ya. Oh, ini kita ganti jadi ini pakai yang scale mesh, ini pakai yang mesh. Kita save, kita balik lagi ke sini. Nah, kalau lihat ini yang tadi yang mini size-nya ya. Kalau dilihat di sini, saya balik sini. Ini kita gambar, ini yang scale mesh, ini yang disesuaikan dengan ukuran wajah kita, yang ini yang mesh-nya, yang mininya nih. Nah, kalau lihat ini kan dia akan mengikuti ini pergerakan wajah kita ya, yang yang scale mesh ini. Tapi kalau yang ini enggak, dia akan tetap stabil di sini, di pojok kanan. Pojok kiri atas. Ini akan mengikuti ya, yang si mini. Oke, nah sekarang kita mau manfaatin lagi yang bounding box nih ya. Kita coba lagi yang bounding box, kita kotakin wajahnya, sama seperti kemarin. Di bounding box itu ada nanti top right sama, top left sama bottom right. Kita pakai ini bounding box. Kita balik ke script kita. Di sini, mana ya? Di atas di sini, saya tambahin di sini. Gambar box. Selesai, baru kita gambar CTS titik. Kita garis. Save, kita lihat lagi hasilnya. Error. Errornya apa? Bounding box. Coba kita balik lagi ke scriptnya ya. Bounding, oke. Ini kurang N semua, ini typo. Bounding box, bukan bounding box gini ya. Oke, kita save, kita lihat lagi hasilnya. Oke, nah ini udah muncul ya. Face mesh yang besarnya muncul, yang real size-nya, kemudian yang mini size-nya, dan dia juga sudah kotakin. Ya, dan mengikuti ya. Oke. Oke, lalu setelah bisa kita deteksi ini, bisa kita pakai buat apa sih? Bisa macam-macam ya. Kita masuk ke TensorFlow-nya deh. Oke, kita masuk ke TensorFlow-nya dulu, kita lihat di sini. Tadi setelah kita bisa deteksi itu, kita bisa tahu tuh mana mata, mana hidung, mana mulut gitu ya, dari titik-titik landmark ini. Sebenarnya kita bisa macam-macam. Misalnya kalau kita lihat banyak filter-filter yang nanti matanya di filter di Instagram atau di aplikasi-aplikasi yang bisa ganti mata nanti dengan kacamata atau dikasih kumis gitu ya, terus atau dikasih topi, karena kita sudah bisa deteksi nih. Kita lihat aja di sini ya. Ini nanti teman-teman bisa explore juga di sini di media pipe-nya ini. Ini
Nah, kalau kita lihat ini tadi ada dokumentasinya, media pipe-nya. Kalau kita lihat di face mesh ini, setelah kita bisa deteksi ya, kita bisa macam-macam ya. Kita ganti kacamata gitu ya. Untuk bagian matanya, atau bisa kita ini tadi ya kita udah coba kita kasih kotaknya. Kemudian ini cara diambilnya. Nah ini ya, yang pakai kacamata. Kalau misalnya kan juga banyak sekarang aplikasi toko kacamata gitu ya, bisa kita coba secara virtual mungkin untuk kita ganti ininya. Ya, kita bisa manfaatkan seperti itu ya. Dan nanti teman-teman kalau mau ngelihat lagi, kita balik ke sini. Di face landmark-nya ini, yang kita deteksi nih, dia sudah mengkelompokkan nih. Nih, jadi kalau lihat ini face landmark secara keseluruhan ya. Ini face landmark yang real size-nya, ini face landmark yang mininya, ini box-nya untuk kotak deteksi face detection-nya. Nah, ini yang nanti kita bisa pakai juga di annotation. Dia sudah mengkelompokkan nih left cheek tuh, left iris ini koordinatnya dia udah kasih tahu nih. Kita bisa ganti-ganti, kita bisa replace ini ya nanti dengan misalnya beberapa hal nih. Ya, nah ini spesifik nih. Ini bagian bawah hidung gitu ya. Ini terus left macam-macam nih. Bisa dilihat nih. Untuk kalau kita mau memanfaatkan nanti di koordinat itu kita kasih gambar apa gitu ya. Nanti bisa kita ambil dari sini nih. Jadi misalnya di sini terus nanti kita mau kasih apa gitu ya, kasih di bawahnya sedikit bottom ini nose buttonnya ini di bagian bawah kita kasih kumis gitu ya. Kita bisa masukin di sini nih di gambar yang web kameranya ini. Oke, mungkin di video kali ini sampai di sini dulu aja. Kita sudah coba berhasil mendeteksi gambar face landmark dari wajah yang dideteksi dari web kamera gitu ya. Ya, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.